Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 551-552 seekor rubah yang terluka. Qianzong tahu betul bahwa Fang Minli pasti tidak akan keluar dari tempat Yu Haoran malam ini, tetapi tata letak kamar sekolah sudah ditentukan. Bahkan jika dia tidak punya tempat tujuan, dia tetap tidak bisa pergi ke kamar Fang Minli, kan? Qianzong saat ini hanya bisa berkeliaran seperti hantu. Saat ini, hari sudah larut malam. Yu Haoran dan Fang Minli telah menyiksa diri mereka sendiri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Berdiri di samping tempat tidur, Fang Minli menatap Yu Haoran yang sedang tidur seperti babi mati dan merasa jijik, dia benar-benar sampah. Aku hanya punya firasat, dia benar-benar tertidur. Sambil berbicara, Fang Minli menanggalkan pakaiannya, membungkus dirinya dengan jubah mandi, dan berjalan ke kamar mandi dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Tidak lama kemudian, suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Saat itu, satu-satunya orang yang tersisa di kamar itu adalah Yu Haoran yang sedang tidur seperti babi mati. Namun, Yu Haoran tidak tahu bahaya yang perlahan mendekatinya. Lantai 5, di luar jendela Yu Haoran, sepasang mata hijau tajam berputar-putar. Dengan sekejap, seberkas cahaya putih telah menyerbu masuk dari luar jendela. Dengan beberapa lompatan, makhluk berbulu putih melompat ke tempat tidur Yu Haoran. 4 cakar kecil melangkah di sisi tempat tidur, lalu, seolah-olah untuk menggoda Yu Haoran, mereka menginjak tubuhnya sekali. Yu Haoran tidur nyenyak, dan dalam mimpinya, dia tergagap mengucapkan beberapa kata, "Sayang, berhenti main-main, aku benar-benar tidak punya kekuatan lagi." Setelah mengatakan itu, Yu Haoran berbalik dan seluruh tubuhnya membentuk-bentuk segi 8 saat dia berbaring di tempat tidur. Tepat pada saat ini, makhluk berbulu putih itu melompat dan mendekati wajah Yu Haoran. Itu jelas wajah rubah. Sepasang mata rubah itu masih tersenyum seperti peri. Perlahan-lahan mendekatkan bibirnya ke sisi wajah Yu Haoran, udara dipenuhi dengan aura iblis yang tebal. Rubah putih itu membuka mulutnya, dan kekuatan hisap tiba-tiba muncul. Di sela-sela napas Yu Haoran, gelombang esensi sejati mengalir keluar dan memasuki sudut mulut rubah itu. Seiring berjalannya waktu, Yu Haoran merasakan keempat anggota tubuhnya menjadi lunak, menjadi semakin kecanduan tidur. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi semakin pucat. Tertahan dalam satu napas, kehidupan kecil Yu Haoran tanpa sadar tergantung pada seutas benang. Tepat pada saat itu, pintu kamar mandi didorong terbuka. Berbalut jubah mandi, Fang Minli berjalan keluar dari kamar mandi sambil menyenandungkan sebuah lagu. Jelas bahwa Fang Minli yang berada di kamar mandi telah memecahkan beberapa masalah biologis untuknya. Pada saat itu, suasana hati Fang Minli benar-benar sangat indah. Namun, saat Fang Minli menjulurkan kepalanya, dia benar-benar tercengang. Fang Minli melihat makhluk berbulu tergeletak di sisi tempat tidur Yu Haoran. Makhluk itu tampak sangat aneh. "Ah, Haoran, Haoran, apa-apaan itu? Haoran, selamatkan aku, selamatkan aku." Terhadap pemandangan aneh ini, reaksi pertama gadis itu adalah berteriak, dan Fang Minli tidak terkecuali. Suaranya mengguncang bumi, hampir mengguncang seluruh lantai. Namun, saat ini, Yu Haoran jelas tidak dapat mendengarnya, karena dia sudah setengah hidup. Namun, teriakan Fang Minli telah mengejutkan rubah putih yang sedang makan. Rubah putih itu menoleh dengan tiba-tiba dan dalam suasana hati yang buruk. Ia melotot ke arah Fang Minli dan membuat Fang Minli sangat takut sehingga ia melarikan diri dengan jubah mandinya dan pingsan di tanah. Rubah putih menutup mulutnya dan terkekeh. Ia menoleh dan ingin melanjutkan makan. Pada saat ini, serangkaian suara ketukan tergesa-gesa datang dari pintu kamar Yu Haoran. "Yu Haoran, Yu Haoran, Qianzong, buka pintunya, cepat buka pintunya, apa yang terjadi?" Suara ini sangat kuno, dan itu tidak terdengar seperti suara siswa, tetapi suara seorang guru. Itu jelas tertarik oleh teriakan Fang Minli. Si kecil mendengus marah, berubah menjadi cahaya putih, dan berjalan keluar dari jendela kamar Yu Haoran, lalu langsung turun ke lantai 4. Si rubah putih kecil berlari panik, tetapi kamar Yu Haoran masih terbuka. "Guru Huang, apa yang terjadi?" Mendengar suara itu, para siswa kelas 3 mulai berkumpul di pintu kamar Yu Haoran, satu persatu. "Guru Huang," seorang sosok parubaya berusia sekitar 50 tahun berkata dengan cemas, "Saya baru saja berpatroli dan mendengar suara seseorang berteriak di dalam kamar Yu Haoran. Mengapa tidak ada yang menjawab ketika saya mengetuk pintu? Saya takut sesuatu akan terjadi." Setelah menjelaskan, Guru Huang melihat ke arah kerumunan dan berkata,
Hong Liang, kemarilah. Kalian yang paling besar di sini, jadi kalian harus mengetuk pintu dan melihat apa yang terjadi di dalam. Baiklah, Guru Huang. Siswa yang bernama Hong Liang itu tingginya 1,9 meter dan berotot. Dia berjalan di depan mereka dan berkata kepada siswa di belakangnya, kalian semua, minggir. Semua orang sangat kooperatif, dan mundur 2 langkah pada saat yang sama. Baru kemudian Hong Liang menggerakkan jarinya, dan seluruh tubuhnya mencondong ke depan, bahunya menghantam pintu ruangan dengan keras. Bada. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas kelas ketiga, Guru Huang adalah orang pertama yang bergegas masuk ke ruangan. Namun, ketika dia melihat pemandangan di depan matanya, kegugupan dan ketakutannya menghilang dalam sekejap. Untungnya, tangan Hong Liang cukup cepat untuk menangkap Guru Huang. Guru Huang, apakah Anda baik-baik saja? Guru Huang mendorong kacamatanya ke atas dan menggigit giginya dengan keras, sungguh tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak tahu malu. Bagaimana saya, Huang Tianzeng, mengajar siswa seperti itu? Memalukan. Memalukan. Akan sangat sulit bagi sekelompok besar siswa untuk bepergian. Semua guru wali kelas pada dasarnya dalam keadaan tegang, takut sesuatu akan terjadi pada salah satu siswa saat mereka berada di jalan. Jadi, ketika Guru Huang mendengar suara kejadian yang tidak biasa di kamar Yu Haoran, dia tentu saja gugup dan ingin masuk dan melihat. Namun, Guru Huang tidak menyangka bahwa ketika dia menerobos kamar Yu Haoran, dia akan melihat pemandangan yang tidak tertahankan. Fang Minli setengah terbungkus jubah mandi dan tergeletak di lantai ruangan. Sedangkan Yu Haoran, dia bahkan lebih menakutkan. Udara di ruangan itu sepertinya samar-samar berbau desinfektan. Pemandangan ini sangat akrab bagi Guru Huang, yang merupakan orang yang telah mengalami banyak hal. Reputasi Yu Haoran dan Fang Minli telah hancur kali ini. Melakukan hal seperti itu selama perjalanan sekolah, dan ketahuan oleh guru kelasnya sendiri dan teman-teman sekelasnya. Guru Huang telah mengajar orang selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, mereka tidak tahan melihat pemandangan yang tidak senonoh seperti itu. Sambil mendengus, dia berbalik dan pergi. Saat mereka berjalan ke pintu, Guru Huang menguncinya lagi. Kemudian, dia mulai mengobrol dengan berisik dengan para siswa, bubar, kalian semua bubar. Jangan lihat aku lagi. Kalian berdua masih muda, jadi kalian harus menggunakan Yu Haoran dan Fang Minli sebagai peringatan untuk tidak membuat kesalahan yang sama seperti mereka, mengerti? Semua orang mengangguk. Namun, terlepas dari siswa laki-laki atau perempuan, ekspresi kelas 3 aneh, ada yang tercengang, ada yang meremehkan, dan ada yang hanya menonton pertunjukan. Semua ekspresi mereka bervariasi. Ketiga kalinya, sudah ketiga kalinya Yu Haoran memerankan lelucon ini dalam perjalanan ini. Meskipun itu meledak-ledak dan mengesankan, itu masih ditekan oleh guru mereka, Guru Huang. Bagaimanapun, ini terkait dengan reputasi seluruh kelas. Tidak lama kemudian, seluruh lantai 5 menjadi sunyi lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, di kelas 3, selain Yu Haoran dan Fang Minli, orang-orang yang terlibat, mereka tidak membutuhkan waktu 1 malam pun untuk menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi. Tanda pisah. Adapun si rubah putih kecil yang gesit dan ganas, setelah melompat turun dari lantai 5, ia langsung masuk ke kamar Kevin Ye. Pada saat itu, Kevin Ye tak berdaya mendengarkan dengkuran Qilong dan mengirim pesan ke Mia Fang, Lana Qin, dan Lin Sailing. Tiba-tiba, Kevin Ye mengerutkan kening, matanya berkedip, ia berbalik untuk melihat keluar jendela, hanya untuk melihat seberkas cahaya putih menyerbu masuk dari luar, menyerang dengan kedua cakarnya langsung ke arah Qilong yang berada di dekat jendela di tempat tidur. Kevin Ye menatap kosong. Ia pertama-tama memiringkan kepalanya untuk memfokuskan matanya sejenak, lalu tertawa ringan, rubah iblis ekor 3. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah datang ke alam fana begitu lama, ia benar-benar akan dapat bertemu dengan seseorang dari klan iblis. Dan itu bahkan rubah kecil yang terluka. Si rubah putih kecil tidak dalam suasana hati yang baik karena makannya di lantai atas telah terganggu. Ia turun ke bawah untuk mencari makanan sekali lagi. Tanpa diduga, ia bertemu dengan manusia yang aneh. Ia tidak hanya tidak takut, ia tersenyum dengan sangat aneh. Melirik Kevin Ye, si rubah putih kecil segera memamerkan taringnya, menunjukkan permusuhannya terhadap Kevin Ye, tetapi tatapan itu sangat menggemaskan di mata Kevin Ye. Ketika Kevin Ye melihat monster peri ini, dia juga menjadi bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan cahaya putih menyala di telapak tangannya, menyebabkan rubah kecil itu menjadi tercengang. Melihat situasinya buruk, dia berbalik dan berlari, tetapi kekuatan hisap yang besar tiba dalam sekejap. Rubah kecil itu mencicit dan meraung.
Matanya dipenuhi dengan kepanikan. C552 Janin Zodiak. Malam di Laut Selatan begitu sunyi sehingga tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Beberapa sosok berjalan di atas ombak saat angin muson bertiup melintasi laut. Di antara keempatnya ada seorang biksu berjubah biara, dua penganut Tao dengan pedang di punggung mereka, dan seorang sarjana berjubah putih salju. Pakaian mereka tidak menyerupai pakaian zaman modern, dan ada sedikit kesan kuno pada mereka. Untungnya, saat itu malam dan tidak ada seorang pun yang berjalan di pantai. Jika ada yang melihat orang-orang ini menunggangi ombak dan angin, kemungkinan besar South Sea Morning Post akan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan keesokan harinya. Ekspresi keempatnya tergesa-gesa saat alis mereka terangkat. Mereka tampak seolah-olah akan menghadapi musuh besar. Penganut Tao yang memimpin mereka dari kiri melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan suara dingin, "Aneh sekali, kita telah mengejar mereka sejauh ini. Bagaimana mungkin binatang buas itu menghilang begitu kita sampai di pedalaman?" Biksu yang berdiri di samping terkekeh, dia mengulurkan tangan untuk mengambil sebutir pasir ungu dari dadanya dan berkata, "Rekan Taois He tidak perlu tidak sabar, begitu biksu tua ini menggunakan seni Buddha Putaoshan milikku untuk mencarinya, kita akan tahu." Sang Taois berkata, "Kalau begitu terima kasih, Guru Harta Karun Spiritual." Saat dia berbicara, biksu itu menjentikkan pergelangan tangannya, dan seuntai tasbih terbang ke udara. Cahaya Buddha keemasan menerangi seluruh laut selatan dan seluruh kota diselimuti cahaya Buddha. Melihat kemampuan supernatural ini, cendekiawan di samping itu membentangkan kipas di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang mengatakan bahwa Putaoshan memancarkan cahaya keemasan di mana-mana, dan tidak ada tempat bagi monster untuk bersembunyi. Mendengar bualan cendekiawan itu, biksu itu gembira, dan tertawa, rekan Taoisme sangat murah hati. Terlalu banyak, terlalu banyak. Awalnya, biksu Lingbao ingin pamer, tetapi dengan sangat cepat dia menjadi tercengang. Cahaya keemasan bersinar di mana-mana dan dia tidak dapat merasakan spirit Demon Qi, yang membuat biksu Lingbao merasa sangat canggung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tidak ada jejak sama sekali? Mungkinkah monster ini dapat terbang ke langit dan melarikan diri ke tanah? Biksu Lingbao bergumam pada dirinya sendiri, dia merasa malu, seni suci yang baru saja dibanggakan itu tidak berguna, itu hanya tamparan di wajahnya. Kultivator lain di antara keempatnya tersenyum tipis dan berkata, "Guru pasti telah bekerja keras sepanjang jalan, jadi terimalah mantra ini dan lihatlah seberapa bagus gunung burung nasar spiritualku." Ketika pendeta Tao berbicara, biksu Lingbao merasa semakin malu. Dia hanya mendengus pelan, tetapi tidak baik untuk marah. Dia dengan sedih menarik kembali cahaya keemasan Budanya. Ketika kultivator itu melihat ini, dia sangat gembira. Dia mengeluarkan sebuah alat ajaib. Benda ini adalah sebuah penunjuk melingkar, dan sangat kecil dan mungil. Pendeta Tao itu dengan ringan menunjuk jarinya dan berteriak, "Berhenti." Penunjuk di cakram melingkar itu berputar dengan cepat. Pria Tao itu memiliki ekspresi puas di wajahnya, sementara tiga lainnya diam-diam menonton dari pinggir lapangan. Namun, kabar baik itu tidak berlangsung lama. Alat ajaib pria Tao ini telah berputar berkali-kali tanpa henti. Dia benar-benar cemas. Harta karun spiritual biksu agung memandang Taois itu dengan ekspresi sombong dan tertawa. Legenda mengatakan bahwa biksu tua ini ingin melihat jarum iblis ganas dari Gunung Elang Roh. Aku tidak menyangka reputasiku akan lebih buruk daripada melihatnya lagi. Sepertinya alat ajaib ini juga tidak dapat diandalkan. Mungkin tidak dapat diandalkan seperti cahaya keemasan biksu tua ini. Biksu Lingbao pastilah orang yang pendendam. Baru saja, sang Taois mempermalukannya, dan belum lama ini, dia sudah mulai menggunakan gigi ganti gigi, tanpa rasa malu terhadap anggota keluarga. Jengkel dan marah, sepatah kata pun ketidaksenangan tidak dapat lolos darinya. Wajah sang Taois berubah ungu, dia menyimpan peralatan sihirnya dan menunjuk ke arah biksu Lingbao, "Keledai botak tua, beraninya kau meremehkan teknik abadi gunung burung nasar rohku. Ayo, 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 mari kita bertarung dan buktikan ini." Melihat bahwa Taois itu memprovokasinya, biksu itu tidak mau kalah. Dia mengeluarkan tasbih di tangannya dan berkata, "Baiklah, ini tidak buruk, sejak kapan Putaoshanku lebih rendah dari yang lain?" Sekelompok kultivator hendak bergerak melawan perselisihan ini. Melihat betapa tegangnya situasi itu, Taois He dan sarjana berpakaian putih di sampingnya buru-buru mencoba membujuknya. "Saya katakan, Master Spiritual Tracer, rekan Taois Lei, mohon jangan membuat masalah. Kami berempat masing-masing dari Spirit Vulture Mountain, Sword Rain Peak, Putaoshan, dan Carefree Sect.
Sudah 60 tahun sejak kami menyegel Pulau Setan Emas, dan sekarang, 60 tahun telah berlalu sejak saat itu. Kami tidak ingin penjahat dari Pulau Setan Emas muncul lagi, jadi kami harus bersatu dan mengalahkan iblis, bukan bertarung di tempat ini. Segera setelah itu, Sarjana Mo berbicara lagi, jika deduksi saya benar, maka hewan jahat yang melarikan diri dari kami seharusnya adalah putri dari Pulau Setan Emas. Jika dia berhasil menangkapnya kali ini, lalu bernegosiasi dengan rubah iblis ekor 9 di pulau itu, dia akan dapat memastikan stabilitas sekte Dao-nya selama 100 tahun. Jika aku membiarkannya pergi, maka semuanya akan hancur, dan malapetaka ini tidak akan ada habisnya. Spirit Master He juga menimpali, saudara Mo benar, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertarung sampai mati. Rekan-rekan Taois, harap fokus pada situasi keseluruhan dengan sekte Dao Anda, jangan biarkan jenius jahat ini merajalela. Tidak peduli apakah itu Biksu Lingbao dari Putaoshan atau para kultivator Gunung Elang Roh, mereka berdua hanya kata-kata untuk dimainkan. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, itu akan sangat sulit. Sekarang, dengan puncak hujan pedang dan 2 orang dari sekte Carefree yang menengahi, masalah ini telah berlalu. Biksu Lingbao hanya mendengus pada Taois itu, tetapi wajahnya yang tembam masih tetap bingung. Sambil menoleh, Biksu Lingbao berbicara kepada sarjana berjubah putih, Saudara Mo, di dalam sekte Carefree, Anda mengaku memiliki metode untuk menghancurkan dunia. Sekarang setelah semua harta dan kemampuan ilahi kita telah gagal, menurut Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biksu Lingbao menendang bola ke arah sarjana berpakaian putih. Sarjana berpakaian putih itu bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia membuka kipas lipat di tangannya dan berpura-pura tenang, rubah iblis itu ditusuk jarum oleh kita berempat dan sudah terluka parah. Kurasa kita harus menemukan Yang Yuan jantan untuk disembuhkan dan dikultivasikan. Menurut perhitunganku, dia pasti tidak akan melepaskan Laut Selatan yang ramai ini. Dengan situasi saat ini, Master Spiritual Tracer dan aku akan tinggal di Laut Selatan dan terus menyelidiki keberadaan iblis itu. Kita juga harus menyusahkan 2 rekan Daois untuk menuju Kunlun. Ada banyak monster di dalam Pulau Iblis Emas, dan akan sulit bagi kita, para penggarap nakal dari negara lain, untuk melawan mereka. Dunia ini ortodoks, dan awalnya, itu adalah sebuah keluarga. Kata-kata sarjana berpakaian putih itu mulia dan benar, dan 3 orang lainnya mengangguk setuju. Karena begitulah, kita akan bertindak sesuai dengan kata-kata saudara Mo. Kita akan berpisah dan bertindak sesuai dengan itu. Sambil berbicara, kedua Taois itu menoleh kepada kepala suku, dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, kita akan pergi dulu, dan menunggu sampai kita memberitahu 4 gerbang tersembunyi besar, lalu kita akan kembali untuk membantu kalian berdua melenyapkan iblis itu. Biksu Lingbao tidak mengatakan apapun. Dia hanya melafalkan doa Buddha dan berkata, Amitabha. Adapun sarjana berpakaian putih, dia menyingkirkan kipas lipatnya dan menangkupkan tangannya. Saya harap kedua rekan Taois akan berhati-hati saat menyerahkan beban berat kepada kedua rekan Taois itu. Saya harap kedua rekan Taois itu dapat pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Selamat tinggal. Dalam sekejap, kedua Taois itu berubah menjadi 2 tornado saat mereka melarikan diri menuju jarak 1000 mil jauhnya. Saat dia melihat keduanya pergi, senyum di wajah sarjana berpakaian putih itu tiba-tiba menjadi suram dan jenaka. Biksu Lingbao adalah orang sungguhan, dia mendesah dan berkata, Saudara Mo, di Laut Selatan ini, mungkin tidak besar, tetapi jelas tidak kecil. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan tempat persembunyian iblis itu, apakah saudara Mo punya ide bagus? Sarjana berpakaian putih itu tersenyum tipis, dan mengungkapkan ekspresi percaya diri, Tuan Harta Karun Spiritual, Anda harus merasa tenang di dalam perut Anda. Setelah monster itu memakan jarum pencarian jiwa dari sekte Carefree saya mengungkapkan wujud aslinya. Selama jarum pencarian jiwa itu masih ada, saya bisa merasakan bahkan ujung bumi. Harta Karun Spiritual Biksu Agung mendesis dingin. Dia tertegun sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, karena saudara Mo memiliki kemampuan yang begitu hebat, mengapa Anda mengirim mereka berdua untuk pergi ke gerbang tersembunyi pedalaman yang besar untuk mencari bantuan? Sarjana berpakaian putih itu tertawa puas, guru benar-benar orang yang tulus. Meskipun kami berempat juga bertugas menjaga Pulau Iblis Emas, Putaoshan kami tidak memasuki sekte tersebut selama bertahun-tahun, jadi sekte Xiao Yao juga merupakan penggarap nakal dari dunia ini. He Tianqi dan Lei Hai keduanya dari sekte Dao, jika mereka menangkap putri kecil Pulau Iblis Emas, perutnya pasti akan terkoyak, dan dengan bendera pengorbanan darah, garis penggarap nakal Laut Selatan saya tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi.
Mereka berdua masih dapat menggunakan Sekte Dao untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi saya khawatir kami akan mati tanpa tanah pemakaman. Sarjana berpakaian putih itu menoleh ke arah laut, tatapannya tenang. Seolah-olah dia sudah bisa melihat gelombang yang bergelombang di bawah laut biru. Biksu Lingbao juga menganggukkan kepalanya tanda setuju setelah mendengar apa yang dikatakan sarjana berpakaian putih itu. Tanda pisah, tanda pisah. Adapun He Tianqi dan Lei Hai yang baru saja pergi, mereka kembali di tengah perjalanan mereka. Rekan Taois He, mengapa kamu tidak pergi? Tanya Lei Hai. He Tianqi tertawa dingin, rekan Taois Lei, apakah kita tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap? Terjebak. Dari mana rekan Taois He mendapatkan ini? Lei Hai tidak mengerti. Selain itu, dia memiliki harta seperti jarum pencarian jiwa dalam kepemilikannya, tetapi menghadapi rubah iblis berekor 3 hari ini, dia benar-benar mengizinkan kami pergi ke gerbang tersembunyi di pedalaman untuk menerima informasi. Kamu jelas akan meninggalkan kami berdua dan bertindak sendiri. Kapasitas otak Lei Hai jelas tidak sebesar He Tianqi, jadi dia bertanya dengan bodoh, ini tidak masuk akal, mengapa dia melakukan itu? He Tianqi tertawa dingin sekali lagi, rekan Daois Lei, di dunia ini, kau hanya mengundang sebuah nama. Sekte Walkaboutnya selalu menjadi penggarap bajingan di luar negeri, dan bukan bagian dari Sekte Ortodoks. Sekte itu telah diperas oleh sekte kita selama ratusan tahun. Sekarang, jika dia bisa menangkap seorang putri dengan pulau iblis emasnya, identitasnya akan sangat berbeda. Pada saat itu, jika Sekte Carefree-nya mengambil kesempatan untuk mengadakan majelis pembasmi iblis dan pergi menonton upacara tersebut, statusnya pasti akan meroket. Pada saat itu, aku khawatir Gunung Burung Nasar Roh dan puncak hujan pedang kita di Laut Selatan tidak akan mampu lagi menekan Sekte Carefree-nya. Lei Hai sangat marah, dan berkata, Buddha tak bernyawa, aku tidak pernah menyangka bahwa dia, Mo Daozong, akan memiliki hati yang jahat seperti itu. Rekan Daois He, menurutmu kemana kita berdua harus pergi sekarang? Lei Hai membalas lagi. He Tianqi tertawa acuh tak acuh, itu mudah dilakukan. Kita berdua akan segera kembali dan mengikuti di belakang Mo Daozong dan Biksu Lingbao, dan mengambil kesempatan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa membiarkan putri kecil Pulau Setan Emas jatuh ke tangan Mo Daozong, jika tidak, dengan bangkitnya Sekte Xiao Yao, tidak akan ada tempat bagi kita di luar wilayah Laut Selatan. Baiklah, orang-orang miskin ini akan mengikuti apapun yang dikatakan rekan Daois ini.